Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari pemilik akun Twitternya Zero Point. Sebuah tweet yang dituliskan oleh admin Zero Point tentang fakta keberadaan klaster jin, dimensi lain, dan kaitannya dengan fenomena gaib yang bergesekan dengan manusia. Sebelum saya memulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel ini agar tidak ketinggalan update cerita baru pada channel ini. Jangan lupa pasang headset dan mari kita mulai ceritanya. Berbincang dengan teman-teman berbakat dan para spiritualis. Thread ini dirangkum oleh Mas Zero Point berdasarkan pengalaman mereka masing-masing menanggapi peristiwa fenomena-fenomena gaib yang santer terjadi secara terang-terangan. Karena masing-masing narasumber masih memiliki kesibukan dan rencananya, malam itu mereka akan mencoba berkomunikasi ke narasumber dari dimensi lain. Dunia supranatural memang begitu luas. Setiap sudutnya menarik untuk dikulik. Fenomena portal gaib tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara belahan dunia lain. Sampai ilmuwan NASA pun sempat melakukan penelitian terkait adanya portal universe lain atau dunia paralel. Entah bagaimana update status penelitian tersebut, saya tidak akan membahas lebih jauh. Fakta tersebut membuktikan bahwa adanya dimensi lain juga menjadi perhatian khusus dari para ilmuwan dunia menyusul fenomena-fenomena di luar logika yang kerap kali terjadi sebagai pertanda. Saya ceritakan pengalaman saya beberapa bulan lalu ketika saya bersama rekan pelaku supranatural melakukan salah satu ekspedisi di sebuah gedung tua terbengkalai di pesisir Jakarta untuk keperluan riset. Kami menyatukan frekuensi dengan dimensi mereka. Saya rangkum saja karena sepertinya sesi pembahasan ini akan panjang sekali. Ketika memasuki gedung 15 lantai itu, kami langsung menuju ke lantai teratas yang dideteksi sebagai pusat aktivitas mereka. Penelusuran sengaja dilakukan malam hari, dimulai pukul jam 11 malam. Kami langsung menggelar kain putih, menuliskan kalimat pemanggil, dan menyajikan sajen. Seusai menyiapkan semuanya, ritual dimulai pukul 1 dini hari. Suhu ruangan menjadi dingin, angin berhembus entah dari mana. Aroma dupa semerbak menambah kesan mencekam bagi saya yang saat itu masih sangat awam. "Jer, nyalakan lilin di hadapanmu," ujar Pak Iwan yang memimpin ritual. "Datang-datang, kami ingin main." Kalimat itu diucapkan secara berulang dan bertempo. Tak lama berselang, mainan mobil-mobilan kecil yang kami siapkan bergerak dengan sendirinya. Jujur, saya terkejut dan takut. Saya mencoba mengambil alih keberanian saya. Sosok di sini dari bangsa jin dan semua berwujud anak-anak. Ada sekitar ratusan makhluk. Ruangan ini padat, ujar Pak Iwan yang diamini oleh Saski, seorang kawan yang juga indigo. "Kalau kami menang, kalian mau kasih kami apa?" tanya salah satu makhluk yang disinyalir sebagai pemimpin mereka. Pak Iwan mencoba melakukan negosiasi. Sementara itu, tiba-tiba kami dikejutkan dengan tubuh Saski yang seketika roboh ke lantai. Saski kehilangan kendali kesadarannya. Dia tertawa memekik, tubuhnya memberontak ketika ditahan.
pergi kalian." Makhluk itu sepertinya tidak suka dengan keberadaan kami. Semakin lama, suhu ruangan semakin dingin, tetapi dada kami merasa sesak dan pengap. Ini sudah gak beres. Pasukan mereka semakin banyak yang ikut datang ke sini, ujar Pak Iwan. Kemudian, Pak Iwan meminta kami menyanyikan lagu anak-anak, lalu bergandengan membentuk kereta sembari berjalan mengelilingi ruang gedung. Sementara itu, Pak Iwan membantu Saski mengambil alih kendali sadarnya. Setelah itu Pak Iwan bergabung bersama kami mengambil barisan paling depan. "Jangan berhenti bernyanyi, kita giring mereka ke portal dimensinya," bisik Pak Iwan. Kami pun menuruti. Badanku terasa kaku, kepalaku pusing seperti tertekan, dadaku sesak, ruangan terasa pengap tapi dingin. Saski mengatakan bahwa ada 2 makhluk anak kecil yang bergelantungan memeluk punggungku selama kita bermain kereta-keretaan. Tak lama, lilin kami semua mati serentak. "Turun!" seru Pak Iwan. Kami pun sontak berlari menuruni tangga menuju keluar gedung. Itu pengalaman pertamaku melakukan ritual dan bergesekan secara sengaja dengan mereka. Padahal tujuan kami mencari informasi terkait silsilah latar belakang gedung ini bisa terbengkalai. Namun, kami tidak mendapati informasi apapun. Selain serangan dari para jin berwujud anak-anak, aku tidak akan menceritakan secara merinci di thread ini. Kisah tersebut akan saya sampaikan secara leluasa di video selanjutnya, sembari mengajak kalian ikut serta. Menyambung perbincangan tadi malam terkait peristiwa pagebluk atau lampor yang sedang santer-santernya menjadi topik hangat di jagat permistisan. Berikut pandangan kami. Lampor atau keranda terbang merupakan perwujudan bangsa jin. Biasanya wujud mereka menyerupai apa yang ditakuti oleh masyarakat sekitar. Jadi wujud mereka sesuai dengan apa yang ditakutkan di pikiran masyarakat setempat. Keranda kosong itu dibawa oleh bangsa jin yang sedang melakukan perintah atau mencari tumbal untuk mengisi keranda kosong tersebut. Termasuk peristiwa fenomena mistis lain seperti pocong keliling, kuntilanak terbang, dan bentuk teror jin lainnya yang tidak lain ialah sangat erat kaitannya dengan masa sulit di era pandemi COVID ini. Di era serba sulit seperti sekarang ini, manusia lebih keji dari setan, lebih liar dari binatang. Segala cara dilakukan demi bisa survive atau mencari tujuannya. Persaingan bisnis, asihan, iri, dendam berujung pada menghalalkan segala cara, termasuk membuat perjanjian dengan gaib. Para dukun sibuk kedatangan banyak klien. Jin-jin ramai melaksanakan tugasnya. Ritual hitam pun dan penumbalan pun tak sungkan dilakukan demi jalan pintas. Salah satu dampaknya, pagebluk di mana-mana. Itulah realita yang sedang terjadi di sekitar kita. Penting bagi kita untuk perkuat keimanan agar tidak terjerumus dalam tipu muslihat setan yang berujung pada kehancuran diri sendiri. Sekian rangkuman singkat pembahasan kali ini. Lain waktu, saya dan tim akan bahas ini secara mendalam melalui video agar lebih leluasa dan dapat melibatkan teman-teman secara langsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.